Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyono MPDI dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan dan Publik Relasi. Sebelumnya kita telah melakukan pertemuan pertama ya tentang pengantar tentang mata kuliah ini. Yang akan coba Bapak refleksikan kembali diantaranya adalah bahwa manajemen pemasaran jasa pendidikan itu adalah sebuah kegiatan ya yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk diarahkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Keinginan konsumen dalam hal ini adalah masyarakat ya yang menikmati akses pendidikan, yang menyekolahkan peserta didiknya ke lembaga-lembaga pendidikan yang diasuh atau dimiliki oleh yayasan ataupun sekolah negeri ya. Nah, betapa pentingnya pemasaran jasa pendidikan ini dalam sebuah eksistensi lembaga pendidikan ya. Ini juga sejalan dengan berkembangnya atau masifnya dunia pendidikan di berbagai daerah. Itu tentang ini ya, coba Bapak akan paparkan tentang pengertian pemasaran jasa, di mana pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ya kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud fisik ya atau tidak menghasilkan suatu kepemilikan. Maksudnya adalah ini sebuah ilmu ya, ilmu yang akan mempelajari tentang bagaimana jasa yang kita miliki baik dari lembaga apapun termasuk lembaga pendidikan itu kira-kira bisa dinikmati ya atau bisa memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik ya, walaupun iya memang ini tidak berwujud. Karena pada dasarnya lembaga jasa ini termasuk pendidikan ini ya menawarkan jasa gitu loh, jasa yang dimiliki oleh lembaganya gitu loh. Nanti kan berupa output, mutu, kemudian karakter, disiplin, pembelajaran yang gembira misalnya, itu adalah jasa yang tidak berwujud tapi nanti outputnya nampak ya, seperti itu. Dan itu kita tidak menghasilkan kepemilikan karena apa? Karena nanti itu adalah milik bersama ya. Artinya bahwa yang menikmati itu bersama gitu loh. Lembaga pendidikan pada dasarnya menikmati proses pendidikannya, kemudian konsumen juga menikmati ya. Menikmati dalam hal ini adalah mendapatkan pelayanan jasa terbaik dari lembaga pendidikannya. Next. Nah, ada beberapa jenis-jenis manajemen pemasaran jasa ya. Di antaranya ada yang pertama segmentasi pasar, yang kedua adalah tingkat keberwujudan, yang ketiga adalah penyedia jasa, dan yang keempat adalah tujuan organisasi jasa. Yang kelima adalah regulasi, keenam tingkat intensitas karyawan, dan yang ketujuh adalah tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan. Oke. Yang pertama adalah segmentasi pasar ya. Segmen pasar ini adalah maksudnya adalah mengkotakkan atau membedakan ya mangsa pasar dari sebuah lembaga ya, termasuk di lembaga pendidikan. Kita bisa menentukan bahwa segmentasi pasar itu adalah senangnya mungkin di SMP, SMA, SMK, atau juga tingkat produknya ya, atau senangnya anak-anaknya itu di mana. Nah, itu namanya segmentasi pasar ya. Jadi kita bisa memetakan segmen-segmen mana yang menjadi keinginan dari sebuah konsumen. Yang kedua adalah tingkat keberwujudan ya. Tingkat keberwujudan ini maksudnya kalau dalam lembaga pendidikan itu adalah produk fisik ya yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, misalnya adalah
bahasa Indonesia jurusannya misalnya, atau kemudian IPA, IPS, matematika. Nah, itu namanya tingkat keberwujudan ya. Kemudian ada keterampilan jasa ya. Keterampilan jasa ini adalah misalnya lembaga pendidikan menyediakan konseling ya, atau bimbingan konseling. Kemudian penyedia jasanya yaitu misalnya juga sekolah menyediakan pelatihan-pelatihan ya bagi siswanya, misalnya pelatihan menulis, kemudian pelatihan apalagi membaca, misalnya pelatihan berhitung, atau ke pelatihan-pelatihan kepemimpinan lainnya. Nah, ini masuk ke dalam keterampilan penyedia jasa ya. Kemudian tingkat kontak penyedia jasa pelanggan ya. Nah, ini berarti sebuah lembaga pendidikan ini bisa nanti di dalamnya terdapat terdapat lembaga-lembaga penyedia ya, misalnya berupa misalnya ada keluhan-keluhan misalnya seperti itu. Kemudian ada juga tujuan organisasi jasa, kemudian regulasi dan tingkat intensitas karyawan. Nah, pada dasarnya adalah konsep pemasaran jasa ini adalah konsep pemasaran yang ada usaha ya, yang dilakukan untuk mempertemukan produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan calon pelanggan yang akan menggunakan jasa tersebut. Oleh karena itu, produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan harus memenuhi kebutuhan ya. Nah, dalam sistem atau konsep pemasaran jasa ini, lembaga pendidikan ya, karena kita coba ceritanya adalah di lembaga pendidikan ya. Jadi lembaga pendidikan ini berlomba-lomba untuk memasarkan lembaga pendidikannya ya. Memasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga pendidikannya, sehingga konsumen atau masyarakat ini berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri terlibat dalam pelayanan jasa yang diberikan oleh sekolah tersebut. Misalnya adik-adik sekalian punya sekolah misalnya. Nah, sekolah ini adik-adik tawarkan produk-produknya. Nah, menawarkan produk-produknya ini banyak sekali caranya ya, sehingga masyarakat tahu keberadaan sekolah kita, kemudian apalagi produk-produk yang dilakukan oleh kita, fisik apa saja yang ada di kita, kemudian lulusan apa saja yang dikeluarkan oleh kita. Nah, ini adalah bagaimana PR dari sebuah lembaga pendidikan untuk memasarkan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, memasarkan lembaga pendidikannya di tengah banyak juga di antara lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Di satu kecamatan saja kita bisa lihat ada berapa sekolah SMP. Dalam sistem pemasaran jasa ini ya biasa dikenal dengan misalnya kalau dalam perusahaan itu sistem bisnis ya. Nah, sistem bisnis ini dan jasa elemen memberikan kontribusi kepada perundangan konsumen terhadap perusahaan jasa secara keseluruhan berdasarkan pengalaman di bidang jasa. Setiap elemen menawarkan tentang arti dan kualitas jasa ya. Tapi dalam pendidikan sistemnya adalah semua saling menikmati ya, semua saling memberi kontribusi ya. Yang sekolah memberikan kontribusi positif berupa jaminan lulusan terbaik misalnya, yang konsumennya mendapatkan pelayanan yang terbaik dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, para siswa sekalian ya, dalam komponen-komponen sistem pemasaran jasa ini diantaranya adalah yang pertama personal jasa, yang kedua komunikasi non personal, dan yang ketiga adalah orang lain. Yang pertama adalah personal jasa. Personal jasa ini adalah kontak dengan personal jasa bisa saja berlangsung secara tatap muka ya,
atau juga bisa dengan komunikasi jarak jauh ya, baik di telepon, fax, telegram, email. Nah, personal jasa ini meliputi adalah orang-orang yang terlibat ya di dalam pemasaran jasa. Misalnya kita mengutus perwakilan untuk melakukan penjualan produk kita, memasarkan, menugaskan staf untuk masang spanduk misalnya, kemudian menebarkan brosur, menugaskan wakil kepala sekolah untuk siaran televisi misalnya, atau iklan atau siaran di radio misalnya. Nah, itu adalah personal jasa. Atau juga orang-orang yang berperan penting dalam keberlangsungan organisasi pendidikan, misalnya adalah staf TU misalnya, atau OB, atau satpam, atau orang-orang lainnya. Nah, mereka juga adalah bagian dari sistem pemasaran jasa. Kalau branding personal kita baik, maka secara langsung akan mendapatkan impact positif dari masyarakat, karena pelayanan yang dilakukan oleh personal jasa kita itu maksimal ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi non personal. Nah, ini komunikasi non personal ini setiap lembaga pendidikan itu membuat surat ya, kemudian misalnya ke kepala desa kita bikin surat permohonan kerjasama tentang rekrutmen siswa misalnya, atau juga kita brosur ya, bikin brosur, pamflet ya, kemudian beriklan, atau apapun lah ya yang dilakukan supaya branding dari sekolah itu bisa dinikmati ya, bisa dilihat oleh konsumen ya, sehingga konsumen menjadi tahu bahwa sekolah kita ada produk demikian ya. Nah, ini menjadi penting bagi setiap sekolah untuk melakukan strategi-strategi masif dalam upaya mensosialisasikan kegiatan yang ada di lembaga pendidikannya ya, gitu loh ya. Jadi kegiatan apapun, bisa paskibra, pramuka, PMR, OSIS, atau juara-juara apapun yang sudah diraih oleh sekolah tersebut itu ditampilkan, atau bangunan-bangunan yang berkembang secara pesat itu dipublis ya. Nah, ini penting untuk komunikasi non personal. Yang ketiga adalah orang lain. Orang lain ini adalah yang ikut hadir ya selama penyajian jasa berlangsung, konsumen dari mulut ke mulut yang berasal dari teman, sahabat, atau bahkan orang lain. Nah, di yang ketiga ini juga menjadi sesuatu yang positif ya, yang sangat masif ya, di mana obrolan dari mulut ke mulut, baik dari orang ke orang, masyarakat ke masyarakat, tentang menceritakan kegiatan lembaga pendidikan kita gitu loh. Nah, ini justru efektif biasanya. Makanya setiap sekolah harus mampu menjaga kondusivitas personal jasa yang dalam hal ini staf-stafnya, guru-gurunya, supaya apa yang dilakukan dalam sekolah ini menjadi buah bibir yang baik di mata masyarakat. Nah, kemudian kepala sekolahnya misalnya tegas, berani, kemudian terbuka, nah itu akan menjadi branding, menjadi obrolan di masyarakat. Yang sebaliknya juga, apabila sekolah-sekolah itu melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, maka akan menjadi buah bibir yang di masyarakatnya kurang baik pula. Nah, ini juga menjadi poin penting dari sistem pemasaran jasa ya, terutama jasa pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, kira-kira itu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan ya yang nanti disampaikan lewat kolom chat atau apapun, bisa menghubungi Bapak ya dengan diskusi tadi. Yang Bapak simpulkan adalah, pertama, pemasaran jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen untuk menawarkan produk ya yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, atau diraba oleh konsumen. Namun semuanya bisa dirasakan, manfaatnya ya bisa didapatkan oleh konsumen itu sendiri ya. Nah, kira-kira itu kita lebih lanjutnya kita diskusi ya. Terima kasih. Ini materi dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.